hobinya Nabi Muhammad suka menyimak Al-Quran. Jadi para penyimak Al-Quran itu berarti telah meneladani apa yang disukai oleh baginda Nabi. Kemudian karena itu perintah Rasulullah, Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa. Kemudian setelah membaca surah An-Nisa sampai pada ayat 41, yaitu bertepatan kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Setelah Ibnu Mas'ud sampai pada ayat ini, Rasulullah bersabda, cukup Ibnu Mas'ud. Setelah Rasulullah mengatakan cukup, saya coba menoleh, katanya Ibnu Mas'ud, saya menoleh ke wajah Nabi, faltafattu ilaihi, saya menoleh ke wajah Nabi, ternyata Nabi Muhammad itu dalam keadaan menangis. Nabi Muhammad dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena arti dari fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Artinya begini. Arti ayat ini bagaimana Rasulullah sampai menangis. Muhammad, bagaimana seandainya kamu dijadikan saksi nanti di akhirat sebagai saksi apa yang telah diperbuat oleh umatmu. Nabi Muhammad itu tidak tega sehingga menangis. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu suka mengundang orang lain, mengundang sahabat agar membacakan Al-Quran, sedangkan Nabi Muhammad menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad sahah, maka sungguh sahih, maka sungguh riwayat sahih, an Abdillahi dari Abdillah ibni Mas'udin, dari Abdillah ibni Mas'udin, radiyah semoga ridha Allahu Ta'ala anhu dari Abdillah. Qala apa berkata siapa Abdullah, berkata siapa Abdullah. Qala bersabdah li padaku, qala bersabdah li padaku Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdahnya Rasul, Iqra alayyal Qur'an. Iqra alayyal Qur'an. Iqra bacakan, Iqra bacakan, alayyah padaku, Al-Qur'anah pada Al-Qur'an. Fakultu kemudian saya menjawab, fakultu kemudian saya menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'uh, aqra'uh,
apakah saya akan membaca? Aqra'u, apakah saya akan membaca? Alaikah, padamu. Wa alaikah, sedang padamulah. Wa alaikah, dan sedang padamulah. Unzilah, Al-Quran diturunkan. Atau diturunkan apa Al-Quran? Unzilah, diturunkan apa Al-Quran? Qala, bersabdah Nabi, ini sungguh diriku, uhibbu, ialah suka atau senang, uhibbu, ialah senang, an asma'ah, agar saya mendengar, an asma'ah, agar saya mendengar, hu pada Al-Quran, min ghairi, dari selainku, min ghairi, dari selainku. Faqara'tu, kemudian saya membaca. Faqara'tu, kemudian saya membaca suratan Nisa'i, pada surah An-Nisa, suratan Nisa'i, pada surah An-Nisa, hatta idza ji'tu, sampai ketika saya membaca, sampai ketika saya membaca, ila hadhil ayati, ila hadhil ayati, sampai pada ayat ini. Ayatnya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fakaifa, maka bagaimana, idza ji'na, bila saya datangkan, idza ji'na, bila saya datangkan, min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahidin, dengan seorang saksi, wajibna, dan saya datangkan, bikah padamu, atau denganmu, bikah denganmu, ala haula'i, atas umat itu, ala haula'i, atas umat itu, syahidan, sebagai saksi. Qala, maka bersabdah Nabi, hasbuk, cukup cukup, hasbuk, cukup cukup, al-an, sekarang, faltafattu, kemudian saya menoleh, faltafattu, ini asalnya faltafatah, kemudian ada tak mutakallim diidghamkan, faltafattu, taknya dua, faltafattu, afa, tak sukun dan tak dhammah, kemudian diidghamkan lil mutajanisain, karena sejenis. Faltafattu, kemudian saya menoleh, ilaihi, pada Nabi, faidzan, kemudian ketika itu, ainahu, adapun kedua penglihatan Nabi, tadrifani, ialah mencucurkan air mata, bercucuran air mata. Tadrifani, ialah bercucuran air mata. Apa ainahu? Rawa, meriwayatkanhu pada hadis Al-Bukhari wa Muslimun, siapa Imam Bukhari dan Muslim. Tetap dalam
mempelajari kesunahan mengundang orang lain, khususnya orang-orang yang baik bacaan Al-Qur'annya, hasanis sauti, suaranya bagus, untuk membaca di depan kita. Ada sebuah hikayah yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibni Mas'ud bercerita bahwa pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Iqra alayyal Qur'an." Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Qur'an padaku. Iqra alayyal Qur'an. Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Qur'an padaku. Fakultu, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, aqra'uh alaika wa alaika unzil." Bagaimana saya membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Rasul, sedangkan Al-Qur'an itu turun padamu? Yang pastinya yang lebih tahu itu kamu Rasul. Kok saya yang disuruh membaca Al-Qur'an? Nabi menjawab, "Inni uhibbu an asma'ah min ghairi." Saya itu suka mendengar Al-Qur'an yang dibacakan orang lain. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya itu suka mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang lain. Jadi Nabi Muhammad itu suka, hobinya menyimak Al-Qur'an. Hobinya Nabi Muhammad suka menyimak Al-Qur'an. Jadi para penyimak Al-Qur'an itu berarti telah meneladani apa yang disukai oleh baginda Nabi. Kemudian karena itu perintah Rasulullah, Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa. Kemudian setelah membaca surah An-Nisa sampai pada ayat 41, yaitu bertepatan kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setelah Ibnu Mas'ud sampai pada ayat ini, Rasulullah bersabda, "Cukup Ibnu Mas'ud." Setelah Rasulullah mengatakan cukup, saya coba menoleh, katanya Ibnu Mas'ud, saya menoleh ke wajah Nabi, faltafattu ilaihi. Saya menoleh ke wajah Nabi, ternyata Nabi Muhammad itu dalam keadaan menangis. Nabi Muhammad dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena arti dari fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Artinya begini. Arti ayat ini bagaimana Rasulullah sampai menangis. Muhammad, bagaimana seandainya kamu dijadikan saksi nanti di akhirat sebagai saksi apa yang telah diperbuat oleh umatmu. Nabi Muhammad itu tidak tega sehingga menangis. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu suka mengundang orang lain, mengundang sahabat agar membacakan Al-Qur'an, sedangkan Nabi Muhammad menyimaknya. Warawam, dan meriwayatkan Ad-Darimi, siapa Imam Ad-Darimi, wa ghairuhu ini atof pada Ad-Darimi. Ad-Darimi ini rofa, tapi rofaknya muqaddar, ya. Asalnya Ad-Darimiyuh karena menjadi fa'il. Warawa, dan meriwayatkan Ad-Darimiyuh, siapa Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi ini rofa, tapi rofaknya muqaddar karena ia itu berat untuk menerima harakat dhammah. Wa ghairuhu, dan selainnya Ad-Darimi. Bi asanidihim, dengan sanad-sanadnya Ad-Darimi. Wa ghairuhu,
biasanidihim dengan sanad-sanadnya ad-Darimi. An Umaroh dari Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya Sayyidina Umar, kana ialah berkata siapa Sayyiduna Umar, kana ialah ada siapa Sayyiduna Umar, yaquluna ialah berkata siapa Sayyiduna Umar, li Abi Musa al-Ash'ari, kepada Abi Musa al-Ash'ari. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Abi Musa al-Ash'ari. Kalau tadi kan Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, sekarang Sayyidina Umar juga mempraktekannya. Sayyidina Umar mengundang Abi Musa al-Ash'ari untuk membacakan Al-Quran. Perkataan Sayyidina Umar, dzakirna rabbana, dzakir, ingatkan, dzakirna, ingatkan aku, dzakirna, ingatkan aku, rabbana, pada Tuhanku. Abi Musa, coba saya buat ingat kepada Tuhan, kepada Allah. Maksudnya coba bacakan Al-Quran sehingga saya ingat kepada Allah. Coba bacakan Al-Quran sehingga saya ingat kepada Allah. Berarti Sayyidina Umar juga meminta orang lain membaca Al-Quran dan dia menyimaknya. Fayaqra'u, kemudian Abi Musa membaca indahu, di sisi Umar. Di sisi Umar. Ini teladannya Sayyidina Umar mengundang qori, ahli membaca Al-Quran, agar dibaca dan Sayyidina Umar menyimaknya. Wal atharuh, adapun teladan-teladan, fi hadza, di dalam mengundang ahli qori, fi hadza, di dalam talabul qiraah, mengundang ahli qiraah, kathiratun, ialah sangat banyak, ma'rufatun, yang sudah diketahui, waqad matah, dan sungguh telah meninggal, wafat, jama'atun, siapa banyak orang, jama'atun, siapa banyak orang, minas solihin, dari golongan orang-orang solih, bisa babi qiraati man, disebabkan bacaan orang, sa'alu, yang mengundang siapa jamaah, hu, pada eman, sa'alu, yang mengundang siapa jamaah, hu, pada eman, al-qira'atah, untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai ketika orang mengundang orang lain untuk membaca Al-Quran, kemudian dibaca, yang menyimak itu kadang sampai wafat, meninggal. Itu saking dekatnya dengan Al-Quran. Hatinya sudah faham dengan Al-Quran, hatinya sudah menyatu dengan Al-Quran, sehingga ketika mendengarkan Al-Quran bahkan sampai ada yang wafat. Sayyidina Umar itu awal kali mendengarkan Al-Quran itu di rumah adiknya, itu tersentuh, sehingga setelah kejadian itu masuk Islam. Wallahu a'lam. Wallahu, adapun Allah, a'lamu, ialah maha tahu. Wallahu a'lam bukan selesai, baru saja ngaji kalian sudah mau selesai. Syaratnya orang alim harus belajarnya tulu zamanin, waktunya lama. Wa qadis tahabbah, dan sungguh mensunnahkan atau suka, dan sungguh mensunnahkan
ba'dul ulama'i, siapa sebagian ulama, ayyustaftahah, agar dimulai atau dibuka, agar dibuka majlisu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa majlisnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuhtamah, atof pada yustaftahah, nasab ya, fi'il mudhari ketika kemasukan lan, an, lan, idzan, kai dibaca nasab. Wa yuhtamah asalnya wa yuhtamu, wa yuhtamah dan diakhiri apa majelis bikiro ati qori'in, dengan bacaan seorang qori, hasanis sauti, yang bagus bacaannya, ma pada apa, tayassaroh yang mudah apa, ma minal Qur'ani dari Al-Quran. Sunnah memulai majelis-majelis, acara-acara itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Semisal biasanya kan ketika ada acara, MC itu biasanya menyampaikan acara yang pertama adalah doa iftitah, sedangkan acara yang kedua adalah pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, biasanya kan begitu ya. Sunnah memang ada acara-acara, majelis-majelis, baik itu majelis haditsin Nabi atau majelis-majelis yang lain, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Baiklah hadirin sekalian, dulu saya sering jadi MC juga acara-acara haflatul imtihan. Melangkah pada acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh qori kita, Ananda siapa semisal. Baiklah kepada beliau waqtan wa makanan wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, dulu juga pernah jadi MC, makanya sedikit-sedikit tahu. Jadi kalau ada majelis-majelis itu sunnahnya dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Siapa yang disuruh baca? Qori'in, ya seorang qori, hasanis sauti, yang suaranya bagus. Thumma innahu, kemudian bahwasanya, thumma innahu, kemudian bahwasanya, yang bagi pantas atau seyogyanya, seharusnya, yang bagi seharusnya, lil qari'i, bagi seorang qari, fi hadhil mawatini, di dalam tempat-tempatnya, tempat-tempat ini, diundang acara haflatul imtihan nuzulul Quran yang dibaca tentang ayat haul yang enggak pas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang dibaca ayat haul, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Acaranya nuzulul Quran harus pas antara acara dan yang Jadi seorang qori itu harus pandai menentukan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Semisal sekarang yang diundang nuzulul Quran bulan Ramadan, maka yang dibaca ayat-ayat nuzulul Quran yang menjelaskan tentang bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila, diturunkan, fihil Quran, Al-Quran di dalamnya itu diturun.
Nah, jadi seorang qori harus pandai menentukan ayat-ayat Al-Quran ketika diundang oleh orang lain agar ayatnya sesuai dengan acaranya. Acara nuzulul Quran, maka yang dibaca tentang turunnya ayat Al-Quran. Acara Isra wa Mi'raj, maka yang dibaca ayat-ayat Isra Mi'raj. Juz berapa? Juz 15. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Ayat itu yang dibaca ketika diundang Isra Mi'raj. Diundang Isra Mi'raj yang dibaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tidak sesuai. Ayyaqra'ah, apa hendaknya dia membaca. Kalau tidak tahu, Ustadz saya tidak tahu mana ayat tentang nuzulul Quran, mana tentang ayat haul, mana tentang ayat Ramadan, mana tentang ayat-ayat tahfidz, mana, saya tidak tahu Ustadz. Bagaimana caranya? Caranya ya cari tahu ya. Kalau tidak tahu cari tahu, tanya ke ustadznya. Ustadz, sekarang besok itu saya diundang di acara tentang Isra Mi'raj. Ayat mana yang dibaca? Ustadznya mencarikan, oh ayat ini, juz 15, surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra. Ayat itu menjelaskan tentang Isra Mi'raj, yaitu ayyaqra'ah, hendaklah dia membaca ma pada ayat yaliku yang pantas apa ma, yaliku yang pantas apa ma bil majlisih dengan majelis. Majelis itu tempat duduk. Jelasah duduk. Ya jelisu julusan wa majlasan fawajalisun wadhaka ijlis la taj majlisun. Majlisun itu isi makan, artinya tempat duduk. Bil majlisih, di tempat duduk. Makanya majelis itu artinya tempat duduk. Jadi semisal ngumpul-ngumpul kok berdiri, itu bukan majelis tapi makom, tempat berdiri. Jadi ketika diundang, semisal Mas Arif diundang untuk bacakan ayat-ayat Al-Quran, maka yang dibaca harus sesuai dengan majelis, ya. Wa yunasibu, dan pantas apa ma, wa yunasibu, dan pantas apa mahu pada majelis. Ketika diundang tentang nuzulul Quran, maka yang dibaca tentang turunnya ayat Al-Quran. Ketika yang diundang bulan Ramadan, maka yang dibaca tentang ayat-ayat yang menerangkan bulan Ramadan. Ketika yang diundang awal buka puasa, maka yang dibaca tentang ayat-ayat puasa. Wa antakunah, dan hendaklah ada qiraatuhu, apa bacaannya sang qori, fi ayatir roja, di dalam ayat-ayat mengharap rahmat, di dalam ayat-ayat mengharap rahmat. Seperti apa ayat-ayat mengharap rahmat? Ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang nikmat Allah. Ya, contoh ayat-ayat rahmat. Ini contohnya tentang ayat-ayat rahmat yang kalian hafal, ya. Contohnya seperti ayat ini, ayat Ali Imran ayat 2, Ali Imran ayat 4, ya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Min qablu hudallin nas, 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 min qablu
nasi wa anzalal furqan. Ini ayat rahmat. Ya. Allah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Pembeda antara yang hak dan yang Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Dengan Al-Quran kita bisa mengetahui apa yang benar, apa yang salah. Berarti Al-Quran ini adalah rahmat Allah. Dan juga yang dibaca ayat-ayat khauf. Ayat-ayat khauf. Nah, contohnya seperti ini. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang samar bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, dengan ayat ini kita menjadi takut, ingin mencuri takut karena Allah Maha mengetahui. Suudzon kepada orang lain takut. Contoh ayat lagi, ayat-ayat tahlil yang sering kita baca. Ya. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Wa in tubadu, apa-apa yang kamu tampakkan, ma apa fi anfusikum dalam hatimu, aw tukhfu atau kamu rahasiakan, yuhasibukum bihillah. Sebenarnya Allah tahu tapi Allah ampuni. Jadi ini ayat khauf. Ayat-ayat yang membuat kita takut kepada Allah. Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita tampakkan, ya, apa yang kita tampakkan dan apa yang kita rahasiakan, Allah itu tahu. Jadi kita takut untuk bersuudzon kepada orang lain. Kita takut memberikan prasangka hati kita kepada orang lain dengan prasangka yang buruk, kita takut. Ya. Allah mengetahui hati kita. Jadi kita takut mengelola hati kita kalau hati kita ini tidak baik sangka kepada orang lain. Hati kita takut. Itulah ayat-ayat khauf. Wal mawa'id, dan ayat-ayat peringatan. Ayat-ayat peringatan. Seperti apa ayat-ayat peringatan? Ayat-ayat dakwah. Ya, ayat-ayat dakwah. Contohnya seperti ini ayat-ayat dakwah. Mawaid. Ya. Ini ayat-ayat dakwah. Ayat surah At-Taubah ayat 113. Ya. Ini ayat-ayat dakwah. Wa kunu ma'as shadiqin. Kalau lengkapnya At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kita itu didakwahi, diperintah oleh Allah, ini ayat dakwah, agar senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Biasanya kalau kita sering bersama orang-orang yang tidak jujur, karakter kita akan dicuri sehingga kita tidak jujur pula. Maka kita diperintahkan oleh Allah wa kunu ma'as shadiqin, agar Allah memerintahkan kita, didakwahi oleh Allah agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena dengan kejujuran itulah kita akan masuk surga. Iyyakum fa innas sidqah yahdi ilal birri. Kejujuran itu yang akan membuat kita menjadi benar, menjadi baik. Fa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajulah la yasduqu
hatta yuktabah indallah siddiqon. Ini yang dimaksud dengan mawaid, ayat-ayat dakwah, peringatan. Kita harus bisa membedakan ini. Makanya kita harus berilmu. Kita menjadi dakwah, kader dai. Meskipun kita sering diundang, kalau tidak berilmu, biasanya tidak lama akan hilang, ya, terkenal. Tapi tidak berilmu, maka lama kelamaan akan bosan orang, ya. Kita harus mengetahui ayat-ayat roja. Kita harus mengetahui ayat-ayat khauf. Kita harus mengetahui ayat-ayat mawaid. Wattashidih, dan ayat-ayat motivasi zuhud. Wattashidih, dan ayat-ayat motivasi zuhud. Sampai bilang motivasi zuhud fid dunya, di dalam dunia. Kita harus mengetahui ayat-ayat tazhid, ayat-ayat zuhud fid dunya. Zuhud itu bukan contoh ayat-ayat zuhud, ya. Innamal hayatud dunya laibu walah. Kita tidak boleh senang, bahagia, nyaman. Saya itu kerasan di dunia. Kerasan di dunia sampai lupa akhirat. Kita tidak boleh seperti itu. Di samping kita nyaman di dunia, kita sesekali ingat akhirat. Wa ilaihi turja'un. Itu juga ayat-ayat tazhid. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dengan membaca surah Yasin, kita sadar bahwa semua orang itu akan dikembalikan kepada Allah. Semua orang akan kullu nafsin dha'iqatul. Itu ayat-ayat tazhid fid dunya. Memberi peringatan bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Itu ayat-ayat tazhid fid dunya. Kenapa para ulama ketika ada orang mati, ketika ada orang wafat, ketika tahlilan kok baca ayat Yasin, surah Yasin? Karena surah Yasin itu termasuk salah satu surah tazhid, membuat orang zuhud, membuat orang ingat akhirat. Tapi karena orang yang membaca Yasin gak banyak yang gak faham, jadi surah Yasin hanya sebagai rutinitas saja. Orang yang membaca surah Yasin ketika tahlilan, orang yang membaca surah Yasin ketika ada orang mati, maka surah Yasin itu menyadarkan kita bahwa semua orang akan turja'un, akan dikembalikan kepada Sang Maha Kuasa. Dengan membaca surah Yasin itu kita tidak akan risau, kita tidak akan saling menyalahkan ketika ada saudara kita, tetangga kita yang wafat. Karena semuanya memang wa ilaihi turja'un. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Makanya disunahkan membaca surah Yasin ketika tahlilan. Itu yang dimaksud dengan tazhid fid dunya. Jadi pesan saya kepada teman-teman santri, ketika membaca surah Yasin, ingat satu kata itu saja sudah. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul. Itulah yang dimaksud dengan tazhid fid dunya. Ayat-ayat tazhid fid dunya. Wa targhib, dan motivasi fil akhirah, di akhirat. Di samping tazhid fid dunya, kita harus tahu tentang ayat-ayat tarhib fil akhirah. Ayat-ayat targhib fil akhirah. Wal akhiratu khairul laka minal. Akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Tapi meskipun begitu, kita harus berbuat baik di dunia, karena dunia itu mazra'atul akhirah. Karena dunia itu adalah barometer baik tidaknya kita di akhir. Coba bayangkan, di akhirat itu kehidupan selama-lamanya. Di akhirat itu punya teman, punya bidadari 40 lebih. Bahkan ada yang mengatakan 70. Buah-buahnya semua buah-buahan
Ada. Sungainya tidak seperti sungai di belakang ini. Iya. Sungainya coba bayangkan di akhirat itu sungainya susu. Siapa yang tidak suka susu? Agung pasti suka, Agung. Ya. Sungainya Homer. Siapa yang tidak suka Homer? Sungainya madu. Gak usah beli ke Ustadz Ais madu nanti. Ya. Karena sungainya di akhirat itu sudah sungai madu. Itulah ayat-ayat tentang targhib fil akhirah. Fiha anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa ta'ahubuh, dan ayat siap-siap laha bagi akhirah. Kita itu harus siap-siap. Makanya orang yang faham Al-Quran ketika membaca Al-Quran ya kadang nangis ya. Karena disuruh siap-siap menjumpai akhir. Kita ini di dunia sementara. Yang sudah berumur 30 berarti 30 tahun lagi sudah menjumpai kewafatan. Yang sudah berumur 10 tahun berarti kalau umur 60, 50 tahun lagi sudah wafat. Yang sudah berumur 15, kalau umurnya sampai 50 berarti 35 tahun lagi wafat. Itu namanya ayat-ayat ta'ahub laha. Ayat-ayat siap-siap mempersiapkan diri agar kita selamat di akhirat. Wa qasril amal, dan memendekkan angan-angan. Tidak boleh proposal hidup 40 tahun ke depan. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh terlalu berangan-angan 40 tahun ke depan. Tidak boleh. Yang diperintahkan oleh Allah adalah kebaikan kita sekarang dan mempersiapkan hari besok. Makanya saya tidak setuju membuat proposal hidup 40 tahun ke depan. Iya kalau sampai 40 tahun ke depan. Kalau besok mati. Orang yang terlalu angan-angannya panjang itu biasanya lupa pada akhirat. Angan-angan proposal hidup 40 tahun ke depan, kita menjadi apa? Kampret itu namanya. Wa makarimil akhlak, dan ayat-ayat tentang akhlak. Di antara akhlak, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua harus bagus. Ya, kepada orang tua harus bagus. Contoh lagi, wala taqul lahuma uffin. Jangan sampai menyakiti orang tua. Ya. Menyakiti orang tua itu bagaimana, Ustadz? Masa saya ambil jarum ditusukkan ke hati orang tua? Itu namanya menyakiti hati orang tua, bukan? Ya. Menyakiti hati orang tua itu adalah bertingkah laku yang tingkah laku tersebut menyakiti orang tua. Bermuka cemberut di depan orang tua. Bermuka masam di depan orang tua, bermuka tidak enak di depan orang tua, itu menutup kewalian. Jadi kalau pengen melihat orang lain yang alim, mengetes kealiman orang lain, itu lihat hubungannya dengan orang tua. Kalau hubungan dengan orang tuanya baik, berarti dia adalah orang alim. Kalau dia hubungannya dengan orang tua tidak baik, meskipun bisa baca kitab, baca Al-Qur'annya bagus, meskipun sholatnya 5 waktu, tepat waktu, meskipun dia sholat malam, tapi dia tidak berbicara dengan orang tua, tapi dia tidak pernah berbuat baik kepada orang tua, jangan anggap dia sebagai seorang alim. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidain. Kalau pengen melihat orang yang sedang dimurkai Allah, dia adalah orang yang dimurkai oleh orang tua. Kenapa? Karena suhtullah fi suhtihima. Karena kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Jadi kalau pengen melihat apakah dia dimurkai oleh Allah atau tidak,
lihatlah apakah orang tuanya murka kepada dia atau tidak. Kalau dia nangis, orang tuanya nangis gara-gara perilaku dia, berarti dia sedang dimurkai oleh Allah. Kalau pengen melihat teman kita yang dimurkai oleh Allah, dia sedang dimurkai oleh kedua orang tuanya. Sekarang kita introspeksi diri, muhasabah diri, apakah kita sedang diridhoi oleh Allah? Lihat apakah orang tua kita senyum gara-gara kita, atau orang tua bersedih gara-gara kita. Kalau orang tua bersedih gara-gara kita, yakinlah bahwa Allah itu sedang murka kepada kita. Karena jelas hadisnya sore An-Nas ini ya, wa suhtullah fi suhtihima. Murka Allah itu tergantung bagaimana orang tua murka kepada kita. Maka hati-hati kita dengan orang tua. Faslun, ialah fasal yang bagi seyogyanya, lil qori, bagi seorang qori, idzab tada'ah, bila dia memulai, idzab tada'ah, bila dia memulai, min wasati surati, dari pertengahan surah, awwaqafah, atau dia berhenti, awwaqafah, atau dia berhenti, ala ghairi akhiriha, atas selain akhirnya surah, ayyab tadi'ah, apa dia harus memulai, min awalil kalami, dari awal kalam, awal ayat, al murtabitih, yang bersambung, ba'duhu, apa sebagian kalam atau cerita atau hukum, ba'duhu, apa sebagian kalam, biba'din, dengan sebagian yang lain. Jadi kita seorang qori itu, qori itu apa? Qori itu orang yang bisa menentukan waqaf ibtida, mau berhenti di mana, ya, mau berhenti di mana, mau bermulai dari mana. Jadi seorang qori itu, ya, saya pesan kepada calon hafid, apalagi yang sudah 15 juz, 20 juz, atau sudah hatam, itu harus belajar nahwu sorof untuk menentukan waqaf ibtidanya Al-Quran. Waqaf ibtida yang ada di sini itu ada yang kurang pas. Ayat-ayat cerita ada yang dipotong. Maka tidak semua tanda yang sudah tertulis dalam Al-Quran itu sesuai dengan kalamu ba'dihi biba'din, bersambungnya ayat satu dengan ayat yang lah. Kadang masih tam, masih sempurna sambungannya itu di waqaf. Maka belajarlah nahwu sorof agar kita bisa menentukan waqaf ibtida. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.